Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang gak kalah heboh masih seputar sidang kasus tindak aborsi terdakwa Fadel Bajideh. Terbaru sidang beragendakan vonis kembali digelar, dan hasilnya Fadel dijatuhkan hukuman 9 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Penasaran seperti apa reaksi Nikita Mirzani? Langsung saja, ini dia. Besti, dunia hiburan tanah air saat ini digemparkan sidang vonis Fadel Bajideh. Ya, baru-baru ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus persetubuhan dan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani terkait anaknya Laura Mezani alias Loli. Adapun sidang yang digelar beragendakan sidang vonis sebagai jawaban dari seluruh rangkaian persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 9 tahun penjara plus denda 1 miliar rupiah terhadap Fadel nih Besti. Bukan tanpa alasan, hukuman tersebut dijatuhkan kepada Fadel karena Majelis Hakim hingga jaksa penuntut umum menemukan bukti yang menyatakan bahwa Fadel terbukti melakukan persetubuhan dengan menggunakan tipu muslihat dan kebohongan serta melakukan aborsi atas persetujuan korban yakni Loli. Yang mengadili perkara pidana dengan acara pidana biasa pertama menerima keputusan sebagai tipu dalam perkara terdakwa Fadel Fajar Bajideh alias Fadel lahir di Jakarta umur 20 tahun tanggal 11 Mei 2004 di Semarang lagi ke bangsa Indonesia tinggal di Jalan Resos 14 nomor 26 RT 008 002 Kelurahan Pesanggerahan Kecamatan Tahu Jakarta Selatan agama Islam kerjaan siswa terdakwa ditangkap 13 Februari 2005 dan tahan hukum anak berdiri dan sampai majelis hakim tanggal 14 Februari 2005 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi penasihat hukum William Abdul Malik Satya Hukum dan kawan-kawan dan terdakwa Abdul Malik Partner berkedudukan di Jalan Sekolah Negara 2 kaki 2 KM 01 14 Kelurahan Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2025 yang telah didaftarkan kepada Jakarta Selatan. Tak hanya fokus soal vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Fadel nih Besti, tapi juga dengan fakta yang sesungguhnya terkuak di muka persidangan, yakni soal tindak aborsi yang dituduhkan terhadap Loli. Majelis Hakim mengatakan jika Fadel terbukti melakukan tindak aborsi sebanyak 2 kali terhadap Loli, yakni yang pertama pada 9 Mei 2024 dengan pendarahan, dan yang kedua pada Juni 2024. Usai persidangan, kuasa hukum Fadel Bajideh Oya Abdul Malik masih berusaha membela kliennya dengan memberikan kejanggalan-kejanggalan yang ia temukan dari sejumlah fakta yang dikuak di mata persidangan. Menurutnya, kliennya Fadel Bajideh tak seutuhnya bersalah dalam permasalahan ini. Karena menurutnya tindak aborsi yang terjadi bukan dilakukan oleh Fadel, tapi Loli sendiri. Bahkan ia juga menegaskan bahwa saat terjadi tindak aborsi, Fadel tidak ada di lokasi kejadian. Memesan obat adalah anak korban. Meminum dengan Sprite, diminum melalui mulut dan melalui vagina. Kemudian 5 menit kemudian rasakan perut mulas. Saat itu terjadi tidak ada Fadel di sana. Sampai pendarahan selesai, barulah dia video call seperti tadi yang disampaikan oleh majelis, yang disampaikan oleh anak korban, papa anak kita sudah meninggal. Ada Fadel di sana? Tidak ada Fadel di sana. Tak sampai di situ, Oya juga mengungkapkan peristiwa yang menimpa kliennya tidak sesuai dengan timeline dalam pengakuan Loli saat diminta keterangan oleh pihak penyidik. Pasalnya, di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Loli berpacaran dengan Fadel sejak Maret 2024. Sementara tim forensik menemukan fakta bahwa Loli telah hamil sejak Januari kala dirinya masih di UK nih Besti. Memberikan kesimpulan, usia janin yang dilahirkan antara 20 sampai 28 minggu dalam kandungan atau kurang lebih sekitar 5 bulan usia janin. 20 sampai 24 minggu, kita tarik mundur 20 minggu.
antara bulan Januari atau Februari sudah hamil. Di mana bulan Januari dan Februari beradanya Loli? Di luar negeri. Loli berada di UK. Oya juga masih tak habis pikir dengan usia kandungan Loli yang terkesan tak masuk akal. Menurut Oya, ukuran bayi hingga usia kandungan Loli tak ada dalam pembahasan khusus semenjak pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan berlangsung. Dikatakan oleh JPU, dan tadi Majelis sudah membacakan aborsi kedua di bulan Juni yang sudah sebesar boneka dan sudah lengkap. Sekarang kita main patrol. Mungkin nggak bulan Mei aborsi, terus hamil lagi bulan Juni keluarnya segini. Bahwa faktanya dalam persidangan Fadel mengakui di telepon saat sudah selesai terjadi pendarahan. Kemudian yang kedua dia ditelepon dikasih tahu janinnya keluar. Saya tanya Fadel di depan persidangan, saya tanya sebesar apa? Sebesar apa? Sudah lengkap dan sudah dikubur oleh Fadel. Menjadi pertanyaan buat saya, dari mulai pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sampai masuk di dalam dakwaan tidak pernah dibahas soal janin yang keluar sebesar boneka. Ada pernah kalian dengar itu? Kenapa itu tidak diperiksa? Kenapa itu tidak disebutkan? Bersama dengan segala kejanggalan yang ditemukan, pihak Fadel Bajide akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Meski akan segera mengajukan banding, usai persidangan Fadel mengaku ikhlas menerima hukuman yang dijatuhkan kepada dirinya. Yang pertama, alhamdulillah dulu. Udah selesai masalahnya. Nggak ada yang terburuk karena itu keputusan dari Tuhan. Itu dari Tuhan yang kasih. Ya, kurang doanya dulu. Menerima hukuman 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Fadel tak hanya ikhlas nih Besti, tapi ia juga merasa hukuman tersebut waktu yang tepat bagi dirinya untuk memperbaiki diri. Itulah sebabnya ia tak ingin menyimpan dendam dan amarah ke Loli, termasuk ke Nikita Mirzani. Alhamdulillah turut. Sesuai atau enggaknya, yang penting itu berarti kehendak Tuhan untuk introspeksi diri lagi, jadi lebih baik lagi. Dan nggak ada dendam. Dan sebagai bentuk pengakuan, Fadel menyesal hingga merasa bersalah ke Loli dan Nikita Mirzani. Ya, walaupun gak menyebut secara gamblang ya Besti. Yang pertama sama keluarga pasti. Semua yang berkaitan di kali ini. Menariknya, meski dirinya harus mendekam di balik jeruji besi dalam jangka waktu yang lama, Fadel masih sanggup melempar senyum sesekali ke kamera awak media. Padahal di sisi lain ibunya hingga jatuh pingsan saat mengetahui anaknya dijatuhkan hukuman seberat-beratnya tersebut. Walau harus menanggung hukuman berat, tak lupa Fadel memberikan pesan untuk Loli nih Besti. Penyampaiannya untuk saudari Loli ya, gitu. Apa? Aduh, susah ya. Aduh, susah ya. Ya, kalau mau upayakan banget. Yang penting kuat-kuat aja ya, dimanapun Loli berada kuat-kuat. Sama soalnya Pak Fadel juga lagi menguatkan diri untuk jadi lebih baik juga. So sweet banget gak sih Besti? Merasa drama panjang dengan Nikita akhirnya berujung, tapi tidak dengan Nikita nih Besti. Nikita sebagai pelapor tak bisa menutupi rasa puasnya. Dalam komentarnya, Nikita mengaku akhirnya keadilan berpihak pada dirinya dan juga anaknya. 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu semata wayang, Laura Mezani. Ya, jadi sebetulnya kalau saya mau ngomongin semua, si Fadel itu kan ditahan di Cipinang. Nah kebetulan ada Mail juga di Cipinang kan, jadi apa yang dibicarakan si Kang Semir Fadel ini membuat saya cukup sakit hati ya, karena saya pikir dia sudah tidak mau melakukan kesalahan lagi gitu, malah dia di Cipinang itu dia omongin semua apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya, semua dibongkar sama dia gitu kan, dan itu dia dikasih tahu sama orang-orang yang ada di Cipinang. Duh, kalau udah urusan soal anak, Nyai emang bisa jadi singa betina ya Besti.
Tak berhenti sampai di situ, Nikita juga menanggapi perihal ibu Fadel yang pingsan saat mendengar anaknya dijatuhkan hukuman penjara 9 tahun. Dengan gaya bicara nyablaknya, Nikita mengaku tak peduli nih Besti. Mamanya pingsan, ngapain namanya pingsan? Anaknya yang ngelakuin hal yang enggak, mamanya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. Kasus Fadel ini udah kayak drama bersambung ya Besti. Ada percintaan, ada tipu daya, ada tragedi, dan berakhir dengan vonis penjara 9 tahun. Kita tunggu aja ya Besti, apakah banding yang mau diajukan kuasa hukum Fadel bisa mengubah nasib atau justru makin mengukuhkan karma yang lagi jalan. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.